Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok kami, saya sebagai Alfiana Eka Fitria, yang kedua Caroline Wikartika, ketiga Nuraini Kairunisa, 4 Safa Talita Kalsum, 5 Tarisa Andila Nova. Akan menjelaskan opini kami tentang kasus KDRT terhadap perempuan. Diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan, sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita. Kejahatan kekerasan masih banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan tempat tersembunyi. Bentuk kekerasan fisik cukup sering terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Tindak pidana kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP, kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada kejahatan terhadap nyawa orang lain, pasal 338 sampai 358 KUHP. Yang kedua ada kejahatan penganiayaan, pasal 351 sampai 358 KUHP. Yang ketiga, kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan, pasal 365 KUHP. Keempat, kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP. Dan yang terakhir, kelima, kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, pasal 369 sampai 367 KUHP. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 Ayat 4 sebagai berikut. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. KDRT dalam UU PDKRT. Rumah tangga atau keluarga adalah fondasi sebuah negara. Karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahayalah eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama, bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam pasal 1/1 UU PKDRT diatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau pelantaran rumah tangga. Salah satu contoh kasus pembakaran istri oleh suami di Surabaya. Purwanto, umur 45 tahun, seorang suami bakar istrinya. Putri 25 tahun di tempat kosannya. Surabaya, akibat ulahnya, ibu anak satu itu mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Sebelum melakukan aksi nekat, Pasutri yang baru tinggal di Ketintang, baru 02 nomor 3 itu cekcok. Cekcok tersebut dipicu lantaran sang istri memilih pulang ke tempat kerja ibunya, Sumiyati, umur 40 tahun, di kawasan pelosok Surabaya. Rupanya hal itu menyinggung suaminya yang sehari-hari berjualan es jus di Royal Plaza Surabaya. Selasa, tanggal 15 bulan Oktober, sekitar pukul jam 8.30, Putri bersama anaknya serta ibunya pulang ke kos. Tujuannya untuk mengambil pakaian karena akan pulang kampung. Entah awal mulanya seperti apa, tiba-tiba Putri menjerit meminta tolong dan keluar dari kamar. Sementara ibunya yang menunggu di luar kos melihat menantunya melarikan diri dengan membawa motor metik milik penjaga kos.
Iya, awal mulanya seperti apa saya tidak tahu. Tiba-tiba tubuh anak saya merah dibakar. Lalu dia lari ke kamar lain dan masuk kamar mandi. Sementara suaminya melarikan diri, kata Sumiati kepada Detikcom. Di IGD RSU Dr. Sutomo, Surabaya, melihat anaknya mengalami luka bakar, dirinya menolong anaknya membawa ke rumah sakit. Sementara penjaga kos Heri Suhandoyo, umur 46 tahun, memadamkan spring bed yang ludes terbakar. Sumiati pun membawa anaknya menuju rumah sakit Islam Jalan Wonokromo dengan menaiki becak. Karena suasananya sepi, saya naik becak dengan anak saya. Di jalan anak saya menjerit-jerit karena badannya kepanasan. Ditambah, namun pihak RSI merujuk korban ke RSU Dr. Sutomo lantaran peralatan yang dimiliki kurang lengkap. Sumiati mengatakan tidak tahu betul penyebab si suaminya bakar istri, yang tak lain anaknya tersebut. Dia mengakui keduanya sering cekcok. Jika anaknya tidak nurut, tak segan menantunya memukul buah hatinya. Saya tidak tahu alasan pastinya, tapi selama ini memang sering bertengkar karena suaminya itu posesif sekali. Contohnya, anak saya menyuruh suaminya mandi dengan melempar handuk mengenai mukanya. Begitu suaminya langsung marah. Tidak terima gitu, jelas Sumiati. Polisi sendiri mengalami motif suami bakar istri yang baru menikah 2 bulan tersebut. 4 orang saksi diperiksa terkait peristiwa tersebut. Polisi mengamankan CCTV dan spring bed yang sudah hangus tinggal kerangkanya. Apalagi pelaku membawa kabur motor penjaga kos. Kami masih melakukan pengejaran. Anggota sudah terjunkan memburu pelaku, ujar Wakapolsek Gayuban AKP Widantoro saat dikonfirmasi. Sedangkan Kepala Humas RSU Dr. Sutomo dari Pesta Perulian mengatakan kondisi korban saat ini kehilangan banyak cairan akibat luka bakar yang dialaminya. Lukanya juga mengembung dan membutuhkan pencucian luka. Dari penampakan klinis di luar, lukanya bakarnya itu ada di wajah, di dada bagian atas, di bagian tangan kiri hingga kaki kiri. Untuk saat ini, penghitungan persentase luka bakarnya lebih 16%. Namun bisa berubah ketika kami melakukan pencucian luka. Dihitung lagi, kira-kira seberapa luas area yang dibakar dan seberapa dalam luka bakar yang diderita pasien, ungkapnya. Kan kasus ini, kami membuat opini bahwa pelaku memiliki temperamen yang buruk dan ditambah pula dengan kondisi ekonomi keluarga mereka yang dibilang kurang mencukupi. Mungkin saja hal ini yang membuat si istri sering mengeluh dan membuat timbulnya motif pelaku membakar sang istri. Dan bisa saja dalam kasus ini si pelaku dapat dijatuhi hukuman yang tertera pada pasal 6 Undang-Undang PDKRT. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.